PSAK nomor 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contract with Customer yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018. PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada pada saat ini, yaitu PSAK nomor 23, PSAK nomor 34, ISAK nomor 10, ISAK nomor 21, ISAK nomor 27, dan PSAK nomor 44. Ada 5 sub pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua ada pengakuan. Yang ketiga tentang pengukuran. Yang keempat biaya kontrak. Dan yang kelima penyajian dan pengungkapan. Yang pertama tujuan. Tujuannya yaitu menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan, serta arus kas dari kontrak dengan pelanggan. Entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang menjadi hak entitas. Pencapaian tujuannya yang pertama, mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Yang ketiga, mengatur akuntansi untuk kontrak individual dengan pelanggan. Ruang lingkup PSAK nomor 72 mengatur semua jenis pendapatan yang berasal dari pendapatan dari operasi normal entitas berdasarkan kontrak dengan pelanggan. Namun, PSAK nomor 72 tidak akan mengatur pendapatan untuk transaksi berikut ini. Yang pertama yaitu ada kontrak sewa, yang kedua kontrak asuransi, yang ketiga instrumen keuangan yang meliputi PSAK nomor 71, PSAK nomor 65, PSAK nomor 66, PSAK nomor 4, dan PSAK nomor 15. Dan yang keempat, pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan. Yang kedua, pengakuan. Yang pertama ada identifikasi kontrak, yang kedua kombinasi kontrak, yang ketiga modifikasi kontrak, dan yang keempat penyelesaian kewajiban pelaksanaan, yang kelima identifikasi kewajiban pelaksanaan. Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 tahapan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelanggan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Yang kelima, mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kombinasi kontrak yaitu mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama. Modifikasi kontrak yaitu perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Identifikasi kewajiban pelaksanaan yaitu menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan yaitu menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset kepada pelanggan. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. A. Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan.
Dan B. Janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan. Yang ketiga, pengukuran. Ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Menentukan harga transaksi. Mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum, harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, contohnya pajak. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi, sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama ada imbalan variabel, yang kedua liabilitas pengembalian, 3 estimasi pembatasan imbalan variabel, 4 penentuan kembali imbalan variabel, 5 keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, 6 imbalan non-kas, dan yang terakhir uang imbalan kepada pelanggan. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Biaya kontrak. Biaya kontrak terbagi menjadi biaya atas perolehan kontrak, biaya pemenuhan kontrak, dan amortisasi dan penurunan nilai. Biaya inkremental atas perolehan kontrak. Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Sebagai contohnya, komisi penjualan. Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Biaya pemenuhan kontrak. Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup pernyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut. Biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasikan secara spesifik oleh entitas. Sebagai contohnya, biaya yang berkaitan dengan jasa yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada atau biaya merancang cost of designing aset untuk dialihkan dalam kontrak spesifik yang belum disetujui. Biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian atau dalam melanjutkan penyelesaian kewajiban pelaksanaan di masa depan, dan biaya diharapkan akan dipulihkan. Amortisasi penurunan nilai. Aset yang diakui diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak diantisipasi spesifik. Entitas memperbarui amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan. Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset dikurangi. Biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban. Penyajian. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas penyajian kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak
bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang.